Teman-teman pernah nggak sih kamu udah berusaha apapun juga buat ngerasa seneng, ngelakuin hobi, nyobain tempat baru, nyobain makanan baru, ketemu teman baru, tapi rasanya nggak juga seneng. Pernah nggak sih? Saya udah ngelakuin semuanya tapi nggak bisa seneng. Kenapa ya? Kamu pengen tahu nggak sih caranya gimana biar bisa seneng? Cek video ini yuk. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Silom Hospital Bogor. Nah, pertanyaan kayak tadi tuh banyak banget ditanyain. Gimana caranya seseorang untuk bisa ngerasain happy, senang, joy? Ya terserah definisinya nanti apa ya. Definisinya untuk tenang, tentram, damai, atau definisinya untuk seru, fun, terserah definisinya apa. Tapi kita mau bahas itu dulu. Kenapa seseorang mau merasakan senang? Karena senang itu selain rasanya, ya tentu saja, sesuai namanya, menyenangkan. Juga ada sensasi aliveness, ada sensasi, saya lagi ngerasain hidup nih. Hidup ya kayak gini rasanya. Sehingga yang paling sering membutuhkan perasaan senang ini adalah mereka yang sedang juga tidak merasakan hidup. Yang lagi flat, yang lagi hambar, yang lagi datar, yang ini penyebabnya banyak nih. Ada yang mungkin karena trauma sehingga rasanya dia terdisconnect, tidak bersama dengan tubuh. Sehingga perlu diajak untuk pertama-tamanya kembali ke tubuh sebelum bisa merasa senang karena dia terdisconnect dengan tubuh. Atau alasan kedua mungkin seseorang mengalami kondisi klinis, misalnya depresi. Sehingga ada kesulitan untuk merasakan kesenangan. Dan ini biologically, badaniah memang sulit untuk merasakan senang. Bukan cuma tentang mindset atau pikiran, enggak juga. Atau mungkin pada kondisi-kondisi burnout, kelelahan yang berat, yang parah. Sehingga seseorang pengen ngerasain senang untuk ngerasain hidup. Karena udah lama nih gak ngerasain seneng, capek terus. Dan masih banyak alasan lain kenapa seseorang ingin merasa senang. Tapi poinnya adalah kenapa seseorang butuh merasa senang dan pengen craving banget ngerasa senang. Karena dia lagi menderita. Kalau lagi gak menderita banget seseorang ya seneng sih ngerasa senang. Cuma gak se-craving itu, gak sehaus itu ingin merasa senang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Strategi-strategi untuk kita bisa kembali merasakan senang. Gitu ya. Penasaran? Karena mungkin itu yang membuat teman-teman nonton video ini. Hal pertama yang bisa membuat seseorang merasa senang. Seseorang baru bisa merasa senang ketika dia punya ruang, waktu, dan energi untuk merasakan senang. Kalau seorang bekerja jam 4 pagi udah bangun, jam 5 pagi berangkat dari Bogor ke Jakarta, nyampe jam 7, udah siap-siap, dilanjutkan commuting pakai ojek online, nyampe kantor jam 8, siap-siap, setengah 9 mulai kerja, pulang sore, nyampe Bogor lagi malam. Bentar. Habis hidupnya. Tidak ada ruang dan tidak ada energi bahkan untuk merasakan senang. Itu kenapa pulang untuk mengkompensasi keseluruhan habis energinya tadi, dia scrolling di malam-malam. Menjelang tidur scrolling sosial media atau binge nonton Netflix gitu misalnya, berharap perasaannya membaik. Walaupun nggak, tambah capek, kurang tidur, dan bangun-bangun energinya habis, makin nggak bahagia. Tapi itu adalah kompensasi karena kehabisan waktu di jalan. Sehingga untuk merasakan senang, seseorang perlu strategi khusus untuk punya waktu-waktu spesifik dan ruang-ruang energi yang bisa kita investasikan untuk perasaan senang tadi. Percuma banget nih ya ngelakuin hobi, misalnya saya hobi main golf, tapi badan capek banget, remuk redam, susah senengnya. Kita butuh energi dan kita butuh waktu yang luang. So yang pertama, sediakan waktu dan energi yang khusus. Yang kedua, untuk merasakan senang, seseorang butuh kebersamaan. Ya saya nggak bilang kalau sendirian nggak bisa senang sih, bisa aja. Tapi untuk ngerasain fulfill, penuh, rasa yang happy gitu ya, joyful, maka kebersamaan adalah komponen yang penting. Main PS sendirian bisa bikin senang, main PS berdua sama orang yang kamu lekat, dekat, ketawa bareng, jokesnya juga sesuai, itu jauh lebih senang lagi. Kebersamaan memenuhi beberapa komponen di sini, karena yang pertama, selain tentu saja lebih menyenangkan bermain bersama orang lain, tapi yang kedua, ada kebutuhan kelekatan yang sedang berusaha dipenuhi di sana. Manusia adalah makhluk sosial, saya nggak akan bosan bilang itu. Budaya kita dan industri kita saja yang menjadikan manusia semakin lama semakin terpisah satu dengan yang lain. Padahal itu nggak sehat. Kita secara badaniah butuh orang lain, butuh keberadaan, kelekatan, dan ini secara fisik dan emosional dekat dan lekatnya. Kalau sekarang kan dekat dan lekatnya cuma balas-balasan chat gitu ya, atau lihat-lihatan story, balas-balasan komen. Bukan.
dekat, lekat secara fisik dan emosional. Tentu kebutuhan tiap orang beda, ada yang butuh lebih banyak, ada yang butuh lebih sedikit. Tapi poinnya, kita butuh orang lain. So, untuk merasakan bahagia nggak lain dan nggak bukan, kita nggak bisa melepaskan faktor kedua, yaitu kebersamaan dengan orang lain. Aspek yang ketiga, kenapa seseorang sulit merasakan senang adalah karena tubuh yang pasif. Kesenangan lebih mudah dirasakan ketika tubuh kita bergerak secara cukup dan aktif. Inaktivitas atau lebih banyak rebahan atau mager di awal memang terasa melegakan, tapi itu bukan cara yang sustain, yang bisa jangka panjang mempertahankan kesenangan kita. Sudah banyak dibahas dalam banyak literatur, artikel, video, jika olahraga dan gerak bisa memunculkan hormon-hormon kesenangan di tubuh, dan ini bukan isapan jempol belaka. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan gerak olahraga yang dengan durasi cukup dan intensitas cukup, itu pada beberapa kondisi depresi yang ringan, itu head to head sama antidepresan. Itu bisa diadukan sama antidepresan. Efektivitasnya serupa pada kasus-kasus yang ringan memang. Tapi ya lumayan. Olahraga, problemnya semua orang tahu kalau kita butuh olahraga. Semua orang tahu olahraga itu penting. Kita butuh bergerak 20-30 menit setiap kali olahraga, 3 kali dalam seminggu. Ada kardio gitu yang geraknya konstan. Ada olahraga beban, ada olahraga yang butuh kelenturan kayak yoga. Kerjain ketiganya, misalnya begitu. Semua orang tahu. Atau mungkin kamu nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi kalau kamu nggak tahu, saya ngasih tahu olahraga ada 3 jenis barusan. Dan durasinya begitu, frekuensinya begitu. Tapi bagi pun yang tahu berapa banyak yang ngerjain olahraga coba. Kita cuma tahu sebagai teori, tapi praktek dan aksinya enggak. Lantas bingung kenapa saya nggak bahagia. Mungkin sesederhana karena kita nggak ngerjain teori yang kita tahu. Nah, olahraga penting selain karena ada hormon-hormon bahagia. Olahraga juga kita bisa lihat sebagai bentuk dari memang manusia harusnya begitu sejak zaman dulu. Maksudnya, dulu ketika manusia sebelum masuk ke era modern, manusia mencari makan gimana? Lari, nyari makanan secara berburu, nombak. Nggak ada tuh manusia rebahan, nombak itu nggak dapet. Sejak dahulu kala, tubuh kita secara evolusioner, secara hakikatnya, itu memang tujuannya untuk bergerak, bukan untuk rebahan. Dan coba cari deh spesies lain, selain manusia, yang kalau stres duduk diem. Saya nggak tahu sih ada atau nggak, tapi kayaknya nggak ada. Kucing kalau ngejar tikus, tikusnya stres kan ya? Apakah tikusnya diem duduk gitu ya rebahan nonton Netflix? Enggak, dia lari. Anjing lapar gitu, lapar kan stres. Apakah dia duduk diem? Enggak. Pesan GoFood? Enggak. Cari makan, jalan. Karena kemajuan teknologi ini pula masalahnya, ada ruang untuk perilaku yang sedentary, perilaku yang pasif. Tubuh kita jadi lebih malas buat bergerak. Padahal desain tubuh kita adalah tubuh yang bergerak. Itu kenapa nggak selaras nih antara desain tubuh dengan gaya hidup menjadikan kita nggak bahagia. Kayak kita menempatkan anjing husky tapi di padang gurun, nggak akan happy dia. Husky ya tempatnya di tempat dingin, bukan di tempat padang gurun. Kayak kaktus ditempatkan di puncak gunung Fuji yang es, nggak bisa. Tempat dia ada di tempat yang panas. Kita baru bisa happy jika kita selaras dengan desain tubuh kita, yaitu bergerak. Yang keempat, dan yang ini sudah dibocorin sebenarnya di depan, kenapa seseorang bisa nggak bahagia? Karena gangguan jiwa yang dialami. Ada beberapa gangguan kejiwaan yang sangat mempengaruhi tubuh secara konkret begitu ya. Betul otaknya terpengaruh, betul sistem kimiawinya terpengaruh, sehingga dia lebih sulit merasakan kebahagiaan. Lebih sulit merasakan bahkan terkoneksi seperti orang lain. Pada kasus-kasus depresi sulit loh untuk terkoneksi sama orang lain, sulit. Bukan sekedar nggak ada orang bersamanya, nggak ada caregiver. Kalaupun ada caregiver yang peduli, sulit untuk terkoneksi. Karena memang ada bagian dari otaknya yang sedang terganggu. Ada sebuah area otak yang bernama insula yang bertanggung jawab untuk kita merasakan koneksi dengan orang lain. Pada kejadian depresi, area tersebut bermasalah fungsinya sehingga kita sulit merasakan koneksi. Kalau gitu, kita juga sulit merasakan joy atau happy dari koneksi tadi. Belum lagi penelitian-penelitian lain pada kasus yang lain selain depresi, misalnya skizofrenia. Ada gejala-gejala yang membuat dia bahkan sulit merasakan emosi, numbness, kosong, hampa, yang bisa dirasakan mungkin beberapa emosi khusus saja, marah gitu, atau kesal gitu, atau terancam gitu. Tapi beberapa emosi yang lain sulit dirasakan. Begitu pula pada kasus-kasus trauma. Pada beberapa kasus trauma sulit bagi seseorang untuk merasakan senang. Karena dia bahkan nggak terkoneksi dengan dirinya di saat ini. Dia disconnect. Jadi kayak berjarak sama dirinya dan realita. Lebih sulit untuk dia merasakan happy pada kondisi seperti ini. Dan pada kasus-kasus yang mengalami gangguan kejiwaan, adalah bijak untuk kita mencari pertolongan profesional kesehatan jiwa, entah psikolog, entah psikiater, untuk menunjang kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Bukan sekedar untuk happy, tapi untuk merasa hidup, untuk merasa alive. Di awal video tadi saya menjelaskan salah satu kenapa senang itu menyenangkan, karena ada sensasi aliveness. Kita hidup.
kita butuh untuk kembali merasa hidup. Gangguan kejiwaan memang sebegitu mengganggunya, oleh karena itu kita perlu dukungan serius, entah itu dari diri sendiri, dari pemerintah, dari lingkungan sekitar, untuk keluar dari kondisi ini. Kamu boleh pergi ke psikolog terdekatmu atau psikiater terdekatmu jika kamu merasa ada gejala-gejala dari gangguan kejiwaan yang kamu alami, mungkin sekedar untuk berkonsultasi. Nah, semoga video ini membantu kamu untuk merasakan bahagia ya. Demikian dari saya. Bye-bye.